Oke, baik ya, shalom, salam kudus ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa kembali di ibadah Zoom pada hari Kamis, hari ini tanggal 4 November 2021. Puji Tuhan, salam sehat semua ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang sungguh luar biasa, menyatakan semuanya adalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan daripada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Dan untuk itu kita sangat bersyukur kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Kita akan angkat satu pujian, semua karena kebaikannya. Amin. Iya. Puji nama Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitaku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku selamat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Kita awali lagi pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku selamat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita,
kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semuanya sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan Yesus, diberikan hati yang selalu rindu kepadamu, rindu kepada firman-Mu, rindu mengenal Engkau sebagai pribadi yang agung, yang luar biasa ya Tuhan, yang terus memberkati hidup kami sejak kami diselamatkan. Dan selalu ada kerinduan di hati kami Tuhan Yesus untuk menolong semua orang agar mereka mengerti anugerah, mengerti kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang telah Engkau anugerahkan melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jika pada malam hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama dari berbagai tempat dan keadaan kami Tuhan diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama melalui ibadah virtual, melalui ibadah diskusi Zoom kami di malam ini, hari Kamis ini Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Khusus dalam satu hari ini Tuhan, segala kegiatan kami, pekerjaan kami Tuhan, tanggung jawab yang kami lakukan, semuanya itu dalam penyertaan kasih Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan Yesus dalam pemeliharaan kasih-Mu ya Bapa. Juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Pandemi COVID-19 sudah semakin tergenap dan selesai Tuhan Yesus, dan sudah semakin teratasi dan akan disempurnakan ya Tuhan, bangsa kami dipulihkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua peserta yang sudah hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini maupun di dalam live streaming Facebook kami. Mendoakan semuanya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati berlipat kali ganda di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, semuanya dipenuhi dengan sukacita dan berkat dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kerinduan kami untuk belajar firman Tuhan dan kerinduan kami untuk membagikan berkat Tuhan yang luar biasa agar menggenapi apa yang menjadi visi dan misi daripada Allah bagi dunia ini di dalam Kristus Yesus, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekali lagi Shalom, selamat malam, salam kudus Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Puji nama Tuhan. Baik, malam hari ini saya akan langsung saja membagikan materi melalui share screen. Saya akan sampaikan sesuai dengan topik kita malam hari ini yang akan kita diskusikan Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi, sharing tentunya, berbagi pengalaman. Saya akan langsung saja menyampaikan poin-poin daripada PowerPoint yang akan kita dengarkan bersama dan juga yang akan kita diskusikan sebentar. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, tentunya malam hari ini topik yang kita akan diskusikan yaitu adakah di hatimu dan di hatiku ya rindu agar orang lain diselamatkan. Ya, bukan hanya di hatimu, juga di hatiku, di hati kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Dan tentu ini berbicara tentang keselamatan yang akan kita diskusikan malam hari ini. Tentunya bukan secara khusus berbicara tentang diselamatkan dari kondisi pandemi COVID-19. Kalau itu sih sudah jelas ya, semua kita punya kerinduan agar bangsa dan negara kita bisa terlepas daripada penyakit ini. Dan bersyukur sudah semakin dipulihkan bangsa dan negara kita ya. Tapi ini kita berbicara tentang keselamatan yang dari Kristus, dari Tuhan Yesus, dan yang paling mendasar bagi semua orang ya.
Nah, sekali lagi kalau berbicara tentang keselamatan dari virus corona, dari pandemi, tentu kita semua sudah pastilah ya punya beban doa dan kesungguhan untuk mendoakan agar bangsa dan negara kita bisa dibebaskan dan pulih kembali. Nah, tapi sebagai pengikut Kristus, sebagai teladan orang percaya, anak-anak Tuhan, ada satu beban yang khusus, yang spesial di dalam hati dan pikiran kita tentunya. Bagaimana kerinduan kita agar apa yang Tuhan Yesus lakukan atau Tuhan Yesus inginkan, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan lagi di malam hari ini. Dan tentu saya, Bapak Ibu Saudara, bukan berbicara secara teknis pada malam hari ini, bukan bicara secara teknis lebih banyak, tetapi lebih kepada prinsip-prinsip daripada Alkitab, yaitu konten daripada pemberitaan keselamatan yang kita sampaikan itu yang lebih akan saya tekankan dari firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saya menduga bahwa ada kekeliruan ya di dalam menentukan prioritas daripada gereja-gereja dan pribadi-pribadi yang menyebut dirinya sebagai Kristen, orang Kristen pada zaman ini ya. Alih-alih karena semua orang ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang sehat, bugar secara fisik, nyaman, tentram, dan memiliki kemapanan, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa banyak orang yang lupa bahwa prioritas daripada kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya adalah sebetulnya bagaimana kita mengerti pertama-tama bahwa jiwa kita harus diselamatkan terlebih dahulu. Ya, itu adalah merupakan suatu prioritas yang harus kita ketahui tentang iman kita, kekristenan kita, tentang diri kita, masa depan kita tentunya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, bercermin kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 16 ayatnya yang ke-26. Ya, saya akan membacakan Alkitab firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-26. Ya, Matius 16 ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti saja atau mencatat saja apa yang sudah ada di PowerPoint, di layar yang sudah dibagikan. Tinggal dicatat saja, nanti bisa didalami lagi, dibaca lagi di rumah ayat-ayat firman Tuhan yang saya bacakan, supaya kita bisa menghemat waktu yang ada. Ya, nah Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26 dikatakan begini. Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ya, gitu ya. Nah, ini sedikit saya akan perlihatkan bagaimana terjemahan yang kurang di sini, ya. Terjemahan yang kurang yang lebih tepat maksudnya ya. Kalau di Alkitab terjemahan lama terbitan tahun 1981 itu dikatakan begini. Matius 16 ayatnya yang ke-26, ya. "Apa untungnya kepada seorang jikalau ia beroleh segenap dunia ini tetapi jiwanya binasa?" Kalau di terjemahan baru dikatakan tadi kehilangan nyawanya. Tetapi di terjemahan yang lama ini dikatakan tetapi jiwanya binasa. Nah, ini lebih sesuai dengan bahasa aslinya, terjemahan aslinya ya. Terjemahan yang diambil dari aslinya. Atau apakah yang patut diberi orang akan menebus jiwanya? Nah, ini luar biasa. Jadi
Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus jelas mengatakan bahwa di sini dalam terjemahan di dalam King James Version dikatakan lose his own soul. Ya, jadi artinya binasa kekal karena dosa tentunya. Ya. Jadi keselamatan jiwa seseorang itu tidak sebanding dengan harta, jabatan, atau apapun seisi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan jiwa itu jauh lebih penting dari semua apapun yang kita peroleh, yang kita lihat di dunia ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa orang Kristen harus bisa menentukan prioritas hidupnya, ya. Gereja-gereja harus bisa menentukan prioritas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah karena itu ya, saya lanjut dulu. Oke, nah sekarang ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab, yaitu jika Allah bertanya. Nah, jika Allah bertanya, Bapak Ibu Saudara ya, kalau Tuhan bertanya, apa alasan saya, ya alasan Tuhan harus menerima saudara, harus menerima Anda diselamatkan masuk surga. Ya, apa kira-kira alasan yang dapat diterima oleh Allah? Apa alasan yang diterima oleh Tuhan Yesus? Ya, sehingga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal atau diselamatkan ke surga. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tentunya bermacam-macam jawaban yang bisa disampaikan oleh orang-orang yang kalau pertanyaan ini diajukan kepada mereka. Nah, yang pertama, barangkali ada yang mengatakan dengan percaya saya akan diselamatkan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasal 2, ya, Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Ya, jadi kalau percaya sebagai alasan untuk kita diselamatkan, percaya yang bagaimana? Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan begini. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ya. Jadi kalau hanya karena percaya, Bapak Ibu Saudara, kalau hanya karena percaya, dikatakan di sini bahwa setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Hal apa? Bahwa percaya akan hanya ada satu Allah saja. Ya. Dan dikatakan mereka gemetar. Setan-setan itu gemetar. Mereka percaya, tapi mereka ketakutan. Ya. Nah, kemudian barangkali ada juga orang yang menjawab, oh iya, bukan hanya percaya, tetapi juga percaya dan berbuat baik. Begitu ya. Nah, itu adalah alasan yang sangat umum kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kita lihat yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Nah, jadi jelas sekali di sini Alkitab mengatakan tidak bisa orang mengatakan saya diselamatkan dengan percaya dan berbuat baik. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Nah, jadi tadi dengan percaya Alkitab mengatakan bahwa iblis pun, setan-setan pun percaya. Lalu percaya dan berbuat baik. Alkitab juga mengatakan tidak bisa ditambahkan dengan perbuatan baik. Ya,
Kamu diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena kamu berbuat baik. Nah, begitu ya. Lalu yang berikutnya kita lihat di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ini menjelaskan bahwa tidak ada di hadapan Allah orang yang baik untuk diselamatkan. Saya ulang sekali lagi, tidak ada di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang baik. Itu harus kita akui. Ya, banyak orang yang baik. Ya, keluarga kita orang baik, teman-teman kita orang baik. Ya, tetangga kita adalah orang baik. Tapi berbicara di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak, Alkitab mengatakan tidak ada orang yang baik untuk diselamatkan. Ya, tidak ada. Kita lihat di Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12, saya akan membacakan di sini. Firman Tuhan katakan mulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, kita perhatikan situ. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Tidak ada orang yang cukup berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Ya. Nah, itu Alkitab katakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat lagi, ada lagi yang bagian yang bentuk yang ketiga ini, ya. Orang mengatakan, oh ya, dengan percaya dan melakukan perintah-perintah Allah, itu adalah alasan bagaimana saya untuk diselamatkan ke surga, untuk beroleh hidup yang kekal. Tapi benarkah Bapak Ibu Saudara? Ya. Sekarang kita lihat di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14, di sini dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu adalah perintah-perintah Allah. Amin. Hukum Taurat adalah berisi daripada perintah-perintah Allah, dan perintah-perintah Allah adalah hukum Taurat. Nah, ya, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi dikatakan, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Nah, lagi, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Apakah memang dengan melakukan perintah-perintah Tuhan itu, cukupkah memadai? Mencukupikah untuk seseorang sebagai alasan untuk diterima, beroleh hidup yang kekal, dan diselamatkan ke sorga? Nah, Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ya. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jelas sekali di sini, Saudara, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidaklah cukup hidup menjadi orang yang baik, yang menuruti perintah-perintah Allah 90%, 95%, 99% menjadi orang baik. Tidak bisa, Saudara. Harus 100%. Karena apa? Karena salah satu, salah semua. Ya, kalau salah satu daripada melanggar perintah Tuhan, maka dianggap semuanya adalah gagal, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kita lihat dari firman Allah, bahwa tidak bisa syarat-syarat itu, Bapak Ibu Saudara, untuk kita dikatakan agar kita beroleh hidup yang kekal dan diselamatkan ke dalam sorga. Tidak bisa, saudara-saudara. Nah, di sini banyak sekali hiruk pikuk, pengajaran, campur baur, begitu ya, kebingungan, ya, Bapak Ibu Saudara. Kadang ada orang yang yakin karena iman dia diselamatkan, tetapi setelah seiring berjalannya waktu, tidak yakin lagi dia diselamatkan hanya melalui iman di awal-awal saja. Tapi dia makin yakin bahwa keselamatan itu harus dengan perbuatan, ya kan, harus dengan ketaatan, harus dengan kesetiaan, dan apa semua ditambahkan. Ya, bermacam-macam ditambahkan lagi perbuatan-perbuatan, segala kebaikan-kebaikan manusia, dan menjadi akhirnya jadi bingung. Sebenarnya yang mana alasan yang paling utama yang dipakai oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap orang saat ini, ya, saat ini, untuk beroleh hidup yang kekal, untuk diselamatkan ke sorga, ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat, saya akan menunjukkan dari dalam Alkitab bahwa satu-satunya, saya ulang sekali lagi, menurut Alkitab, satu-satunya alasan Allah, alasan Tuhan Allah menerima kita, menerima saudara, menerima saya, dan menerima semua orang, ya, untuk diselamatkan masuk ke dalam surga, menurut Alkitab ini, menurut firman Tuhan, mari kita lihat, hanyalah melalui iman. Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Tapi saya akan baca dari ayatnya yang keempat ya. Dari ayat 4. Roma pasal 4 dari ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang yang bekerja itu berhak untuk menerima gaji, berhak untuk menerima upah, karena itu adalah hasil keringatnya, itu adalah hasil kerjanya, itu adalah hasil usahanya, itu adalah hasil pencapaiannya, itu adalah hasil perjuangannya, dan seterusnya. Ya, nah, lalu ayat 5, tetapi, nah ini arti tetapi di sini berarti sebaliknya, ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, perhatikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, tidak melakukan apa-apa, ya, tidak berjuang, saudara-saudara, tidak mempertahankan, ya, namun percaya kepada Dia, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Haleluya, amin, puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini berkontradiksi dengan apa yang di ayat 4 itu. Artinya bahwa ini adalah dua prinsip yang berbeda. Kalau ada orang yang bekerja, itu diperhitungkan hasilnya adalah sebagai upahnya, sebagai haknya. Tetapi sebaliknya, di sini, kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak melakukan apapun, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang berdosa, yang membenarkan orang durhaka, dikatakan imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Luar biasa. Jadi imanlah yang diperhitungkan menjadi kebenaran, membuat seseorang dinyatakan benar. Bukan karena apa yang dilakukan orang saat ini, sehingga orang itu menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Nah, tapi kita Bapak Ibu Saudara perlu melihat mengapa saat ini, ya, mengapa saat ini seseorang dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui iman, bukan ditambah dengan kebaikan-kebaikan, bukan ditambah dengan perbuatan-perbuatan, bukan ditambah dengan ketaatan-ketaatan, bukan ditambah dengan pencapaian-pencapaian. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa Allah menyatakan bahwa saat ini kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang berdosa, maka imannya itu, ya, diperhitungkan menjadi kebenaran. Orang itu menjadi orang benar di hadapan Allah karena kepercayaannya. Nah, kita melihat konteksnya di sini di pasal 3 ayat 22. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini sangat luar biasa. Firman Tuhan sangat luar biasa, memberikan kepada kita semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan dan melayani Dia secara luar biasa dengan kebenaran yang dinyatakan kepada kita, kebenaran kasih karunia-Nya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-22, ya, yaitu kebenaran Allah karena iman. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 25. Ayat 24 maksud saya, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Amin. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini satu-satunya alasan Bapak Ibu Saudara mengapa Allah menerima saudara dan saya untuk diselamatkan masuk surga. Alasannya apa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena dikatakan Allah membenarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus telah menebus kita
dari segala dosa kita dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Itu yang harus kita percayai Bapak Ibu Saudara. Sebagai kebenaran Allah yang dinyatakan saat ini untuk menentukan kualitas daripada keselamatan kita adalah kebenaran Allah yang membenarkan kita melalui darah Kristus yang tertumpah di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Jadi bukan karena kualitas perbuatan kita Bapak Ibu Saudara sehingga alasan Allah untuk menerima kita memperoleh hidup yang kekal, tidak. Tetapi itu adalah karena kualitas ya dan kuantitas daripada dan integritas daripada Kristus Yesus yang rela mati disalibkan, mengorbankan nyawanya dan darahnya ditumpahkan dan menghapus semua dosa kita di Bukit Kalvari. Itulah alasan satu-satunya, oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih karunia Allah. Itulah alasan satu-satunya mengapa Allah menerima saudara dan saya diselamatkan masuk surga. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, begitu banyak orang yang masih confused, ya, masih kebingungan untuk menetapkan, menentukan dan memastikan satu berita, ya, berita Injil atau berita keselamatan kepada orang yang kita layani, semua orang yang kita perdengarkan berita Injil keselamatan ini. Dan kita pada malam hari ini harus memberikan suatu penjelasan atau pemberitaan yang disampaikan, yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan keselamatan bagi semua orang saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena seandainya Tuhan menyatakan bahwa saudara dan saya diselamatkan ke surga karena perbuatan saudara, saya yakin, ya, saya pribadi yang pertama mengatakan tidak mungkin saya bisa diselamatkan. Karena apa? Karena saya tahu perbuatan saya tidak akan memadai, tidak akan mencukupi. Perbuatan saya banyak salah, saya banyak dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Alkitab mengatakan tidak ada orang yang sudah baik, tidak ada orang yang sudah benar di dalam perilaku hidupnya, dalam kesetiaannya, di dalam perbuatannya, menjadi alasan untuk Allah menerimanya untuk diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Tetapi hanya karena iman kepada darah Kristus yang sudah membenarkan kita dengan cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya cuma-cuma? Artinya adalah gratis Bapak Ibu Saudara. Tapi gratis kita terima, namun Allah, Kristus Yesus sudah membayarnya dengan nyawanya. Itulah kasih karunia, ya Bapak Ibu Saudara. Itulah anugerah. Dan itu yang kita syukuri dalam hidup kita ini. Mengapa kita selalu mau dipimpin oleh Allah, mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendaknya, memuliakan Dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin ada orang yang berkata, bukankah di Yakobus pasal 2 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah kosong? Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang tidak selaras. Firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Seandainya kita mengerti bahwa firman Allah yang disampaikan kepada umatnya bangsa Israel, di mana mereka hidup di bawah hukum Taurat, memang orang Israel harus percaya kepada Yesus, tetapi mereka juga harus melakukan tuntutan daripada hukum Taurat itu sendiri. Sehingga mereka harus melakukan perbuatan-perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Berbeda dengan kita saat ini, tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus saat ini, di zaman anugerah, di zaman kasih karunia ini. Allah memberikan perintahnya, Allah memberikan firman-Nya kepada kita, bahwa kita saat ini dibenarkan hanya melalui iman, bukan dengan iman ditambah dengan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa iman kita adalah jalan keselamatan kita satu-satunya, tetapi pelayanan kita, perbuatan baik kita, itu diperhitungkan sebagai upah di surga, atau pahala, atau mahkota di surga. Itu bukan bagian daripada mempertahankan keselamatan, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, keselamatan hanya dijamin oleh iman kepada Kristus yang sudah menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya adalah berapa lama kita diselamatkan? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, karena masih banyak simpang siur informasi tentang sebetulnya kita di dalam Kristus itu apakah masih ada keraguan ataukah sudah mencakup suatu kepastian 100% dan permanen. Nah, sekarang kita lihat di Ibrani pasal yang 10, ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara,
meskipun ayat ini memang secara khusus ditujukan kepada bangsa Israel, kepada umat perjanjian, ya, yaitu bangsa Israel yang diselamatkan secara khusus mereka nanti di masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kita lihat prinsip yang dikatakan di sini adalah sama dengan yang kita peroleh saat ini tentang jaminan daripada keselamatan kita di dalam Kristus. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Bukan berkali-kali, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan sampai kita bertahan pada kesudahannya, tidak. Karena Kristuslah yang bertahan untuk keselamatan kita. Kristuslah yang bertahan untuk posisi kita untuk selama-lamanya di dalam Kristus. Sampai kita diangkat di awan-awan, Kristuslah yang telah melakukan pembayaran penuh, lunas dibayar untuk segala dosa-dosa kita. Dialah yang bertahan dan kuasanya lah yang menetapkan kita untuk selama-lamanya diselamatkan. Nah, satu lagi bagian Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal 10. Nah, ini juga bagian Yohanes 10 ayat 28-29 ini Yesus menyampaikan secara spesifik kepada umatnya bangsa Israel, tetapi kepada kita gereja tubuh Kristus, kalau kita lihat prinsipnya bahwa jaminan itu adalah untuk selama-lamanya, bisa kita mengambil dari ayat ini di ayat Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti, ya. Jadi bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan tidak akan binasa. Sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mereka yang percaya, dan sama seperti kita juga sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, di zaman anugerah kasih karunia ini, kita juga memiliki kepastian tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi tidak bisa dikatakan keselamatan hidup yang kekal yang sudah sampai pada kita melalui anugerah Allah itu tidak bisa dikatakan di tengah jalan hilang atau batal, Bapak Ibu Saudara, atau suatu saat menjadi tertunda. Tidak ada janji Tuhan seperti itu kepada setiap orang yang percaya saat ini. Jadi untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara, kita dijamin di dalam Kristus. Hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Allah melalui iman, kita memiliki jaminan kepastian keselamatan masuk surga untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara? Kesimpulan kita adalah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa jutaan orang belum mengetahui informasi yang luar biasa ini. Informasi apa? Berita tentang kepastian keselamatan masuk surga hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita oleh darahnya, dibenarkan dengan cuma-cuma, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, diberikan jaminan kepastian keselamatan, dan di dalam Kristus sukacita kita abadi, nama kita terdaftar di surga. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang yang belum tahu informasi yang sangat penting dan luar biasa ini. Bahkan di kalangan orang beragama Kristen sendiri, Bapak Ibu Saudara, masih banyak sekali berpikir bahwa keselamatan itu adalah karena iman ditambah dengan perbuatan baik. Masih banyak yang berpikir bahwa keselamatan itu suatu saat bisa hilang karena harus dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang hilang itu bukan keselamatan kekal namanya. Karena namanya kekal tidak mungkin bisa hilang, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya keselamatan itu haruslah karena anugerah, haruslah karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu 100% permanen
dan ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, sekarang ini adalah zaman apa? Zaman viral, memviralkan. Apa yang harus kita viralkan Bapak Ibu Saudara? Itu adalah pesan dari Allah, pesan dari Tuhan Yesus kepada semua orang. Kalau kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan, itu adalah kerinduan Allah, kerinduan daripada Roh Kudus, kerinduan daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Allah yang menghendaki agar kita menyebarkan informasi tentang keselamatan karena kasih karunia Allah kepada semua orang. Itu bukan kehendak daripada gereja tertentu. Ya, itu bukan kehendak daripada denominasi tertentu. Itu bukan kehendak daripada sekolah tinggi teologi. Itu bukan kehendak daripada perkumpulan para pendeta. Tidak. Itu bukan kehendak daripada pribadi orang yang ambisi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah kehendak Allah, itulah yang berkenan, yang baik dan yang berkenan kepada Allah, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu membakar hati dan jiwa kita, pikiran kita, untuk terus Bapak Ibu Saudara memikirkan bagaimana menolong semua orang agar betul-betul mengetahui, mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Allah, agar semua orang bersukacita di dalam Kristus, semua orang merasakan damai sejahtera Kristus, dan semua orang terberkati oleh karena kasih karunia Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini, dan sebelum kita nanti selanjutnya berdiskusi dan sharing satu dengan yang lain, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami Tuhan rindu, begitu banyak jiwa ya Tuhan Yesus yang memerlukan, yang membutuhkan pertolongan daripada anugerah kasih karunia Allah. Banyaklah ladang menguning ya Tuhan, tetapi pekerja-pekerja pemberita Injil kasih karunia Allah ya Tuhan, memerlukan pembekalan, memerlukan pembelajaran dan juga dorongan semangat untuk berani menyaksikan kepada semua orang tentang kasih karunia Allah dengan hati yang tulus dan hati yang ikhlas. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan begitu luar biasa telah Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Bapa di dalam surga, itulah kerinduan yang terbesar ya Tuhan daripada Allah sendiri, agar semua orang percaya, semua orang Kristen sejati, semua orang-orang kudus-Mu mau berbicara dan mau membuka mulut untuk menyebarkan informasi tentang kasih karunia Allah. Yesus mati mengampuni segala dosa dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya terberkati dan memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati.